Shalom. Selamat pagi. Semua sehat? Tetap semangat? Amin. Kita masuk minggu kedua di bulan Januari di tahun 2023. Dan saya tahu sebelum kita masuk 2023, kalau kita dengar berita, kita dengar media, kita baca media sosial, kita bisa dengar banyak berita informasi yang bisa buat kita bingung dengan semua ketidakpastian. Ya, secara ekonomi, politik, dalam semua hal, saudara. Termasuk kita dengar hari-hari ini tentang COVID di Cina yang juga mulai meningkat. Dan dengan era digital ini, informasi itu begitu mudah kita dapatkan. Dan saya tahu seringkali kita perlu belajar untuk membatasi apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Tadi pagi saya katakan bahwa seringkali kita, karena terlalu banyak kita dengar atau kita baca, informasi yang bisa kita dapatkan itu membuat kita bukan semakin kuat, semakin optimis, semakin punya pengharapan untuk masuk tahun 2023 ini. Kita makin jadi bingung dan kita jadi makin khawatir. Karena itu pesan saya buat saudara, batasi diri saudara. Kalau saudara tahu, saudara baca makin banyak, saudara makin bingung. Ya, lebih baik saudara baca firman Tuhan lebih banyak. Amin. Setuju? Ya, karena bukan berarti kita jadi orang yang tertutup, bukan. Tetapi kita bisa belajar, kita perlu tahu, tetapi informasi yang kita dapatkan kita harus tahu ada batasannya. Ya. Nah, saya akan mulai dengan apa yang saya sudah siapkan hari ini. Kita masuk di topik tentang spirit-led life. Kehidupan yang dipimpin oleh roh. Saya mulai dengan di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ketertiban itu dalam saya cari di bahasa aslinya maupun terjemahan Inggris yang lain, itu bukan hanya sekadar hidup tertib. Ya, tetapi itu bicara ketertiban yang dimulai dari pikiran. Pikiran yang sehat, pikiran yang benar. Yang berakibatkan pada kita punya penguasaan diri atau self-discipline atau self-control. Nah, dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita, Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Artinya apa? Sejak saudara lahir baru, terima Yesus, saudara jadi manusia baru, jadi orang percaya. Sejak hari itu juga, sifat alamiah saudara bukan lagi penakut. Sebab Allah tidak memberikan pada saudara dan saya roh ketakutan. Artinya gini, saudara dalam Kristus, saudara tidak diharapkan untuk jadi seorang penakut. Hari-hari ini orang bukan cuma takut sama setan. Ada banyak orang takut gagal. Ada banyak orang takut ditolak. Ada banyak orang takut akan masa depan. Ada banyak orang yang takut ditolak mertua, calon mertua. Ya, di sini gak ada ya. Amin. Ya, kalau takut sama ditolak mertua, ya masih mending. Artinya saudara harus mempersiapkan diri jadi calon mantu yang baik. Yang masih jomblo, katakan gak banyak. Ya. Oke. Nah, ketakutan bukanlah sifat alami manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Tetapi sifat manusia baru, sifat alami manusia baru adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam hal ini pikiran yang sehat, yang dikuasai oleh roh, yang lahir dari kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kekal. Ya. Nah, kita akan masuk, ada 3 hal ini yang saya ingin ngomong. Yang pertama kekuatan, yang kedua kasih, yang ketiga pikiran yang sehat atau pikiran yang benar. 3 hal ini yang membuat kita nggak bisa dikuasai oleh ketakutan. Karena hari-hari ini saya tahu ada begitu banyak orang hidup dengan ketidakpastian, dengan kebingungan, dengan ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Nah, yang pertama yang saya pengen untuk saudara belajar hidup dengan kekuatan. Yang pertama kita belajar, ya, kita belajar satu ayat yang cukup kita sudah tahu, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi bagi saudara yang sudah lelah di awal tahun, belum sampai tengah tahun atau akhir tahun, ya, dan yang saudara udah merasa nggak punya kekuatan, tidak berdaya. Hei, ini janji Tuhan buat saudara. Hari ini, saat ini, dimanapun engkau berada, dia berjanji untuk memberikan kekuatan. Bahkan menambah semangat. Ya. Jadi, yang mulai loyo, saudara, terima kekuatan dan semangat. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda itu terkenal punya semangat, punya keberanian, energik, ya. Dan mereka begitu yakin dengan banyak hal kadang-kadang karena mereka punya begitu banyak informasi, mereka punya begitu banyak pengetahuan, ya. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, kalau anak muda hanya mengandalkan hal ini, one day kamu akan letih. Karena Alkitab bilang, teruna-teruna, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna akan menjadi tersandung, jatuh, gagal. Kenapa? Karena kita mesti sadar kekuatan kita dibangun bukan berdasarkan hanya sekedar semangat orang muda, bukan hanya dibangun di atas dasar kamu tahu banyak. No. Karena seringkali dalam kehidupan, seringkali saya bilang yang terjadi, yang kita hadapi seringkali itu di luar kemampuan kita, pikiran kita, logika kita nggak mampu. Satu-satunya dasar yang kita belajar, kekuatan itu kita bangun anak muda dari hubunganmu dengan Tuhan. Di situ engkau mengalami pengenalan akan Tuhan. Di situ engkau mengalami pengalaman demi pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Gereja hari-hari ini harus dibawa untuk berjalan makin dalam, makin dalam. Artinya apa? Saudara harus terus mengalami dia dari hari ke hari. Firman yang saudara baca, apa yang saudara belajar, bukan hanya sekedar teori di kepala saudara. Tapi itu harus jadi kehidupan. Karena saudara ngalami secara pribadi. Amin. Itulah firman yang bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi firman yang berubah jadi daging. Setuju? Setuju? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, menanti-nantikan Tuhan, saya pelajari dari bahasa aslinya, itu artinya binding together. Saudara terikat bersama-sama jadi satu dengan Tuhan. Saudara ditenun, benang itu dipelintir jadi satu. Gak bisa dipisahkan. Dan di situ saudara mengalami restnya Tuhan. Saudara tahu bahwa kita sedang ada di tahun di mana anugerah itu memampukan kita. Kapan itu terjadi? Ketika saudara binding together. Saudara belajar makin dalam, makin melekat, terikat bersama-sama dengan Dia. Setiap hari saudara punya waktu dengan Dia. Ketika saudara beraktivitas apapun, saudara belajar untuk mengingat akan Dia. Ya. Dan dikatakan bahwa saudara Raja Wali itu satu-satunya burung yang gak takut sama badai. Dan satu-satunya burung yang bisa terbang di tengah badai. Karena dia ketika badai, dia nggak ngelawan badai. Dia tinggal buka sayapnya di tengah badai. Dan badai itu membawa dia naik makin tinggi. Hal itu hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya belajar binding together. Ketika badai melekat sama Tuhan dan izinkan Tuhan gunakan badai itu untuk mengangkat saudara naik. Saudara, kita tidak diumpamakan seperti ayam kampung atau yang lain. Saudara dan saya itu Raja Wali, seperti Raja Wali. Ya, dikatakan yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan ternyata ketika di tengah badai, dia hanya buka sayapnya. Dan badai itu bawa dia naik. Amin. Saya percaya dan saya katakan bahwa badai dalam kehidupan saudara tidak buat saudara turun. Tapi akan bawa saudara naik. Di tahun 2023 ini. Nah, hanya kita perlu belajar bahwa respon kita harus benar. Ya, dikatakan kita perlu belajar dengan bertobat dan tinggal diam. Terletak keselamatan kita. Seringkali ketika badai datang, kita perlu belajar untuk bertobat dan diam. Bertobat ini bukan cuma bicara tentang saudara lahir baru. Bertobat ini lebih bicara tentang merubah cara berpikir, mengoreksi diri saudara ke dalam. Seringkali kita ketika masalah datang dalam kehidupan, kita reaksi kita, respon kita yang pertama adalah kita nyalahkan orang lain. Kita nyalahkan keadaan. Alkitab bilang kalau kita mau belajar selamat melewati badai, belajar bertobat ke dalam. Tanya dulu. Yang pertama, masalah ini datang apa karena ada ketidaktaatan saya akan kebenaran? Betul? Nah, kalau benar ada, ayo bertobat. Rubah cara berpikir saudara, rubah sikap hati saudara tentang hal tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau setelah saudara evaluasi ternyata nggak ada, berarti masalah itu, badai itu adalah ujian. Amin. Saudara hanya perlu belajar
belajar sabar, belajar berserah dalam ujian. Setelah kita belajar bertobat adalah kita perlu belajar diam. Diam di sini saya lebih ngomong bahwa saudara perlu jaga mulut saudara. Karena seringkali saya perhatikan yang kita lakukan, kita ngomong. Dan seringkali yang keluar dari mulut kita, yang pertama itu ngawur. Saya perhatikan dalam diri saya pun demikian. Ketika masalah datang dan kita reaktif, yang keluar pertama kali, itu semua sia-sia. Rata-rata, saya nggak tahu saudara. Jadi kita perlu belajar bertobat dan tinggal diam. Dikatakan terletak keselamatan. Yang kedua, dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatan. Kalau saudara masalah itu datang, kita reaktif, kita panik, keadaan gak akan semakin baik. Setuju? Ketika masalah terjadi, kita mulai ngomong sembarangan, kita responnya sembarangan, saudara, keadaan gak semakin baik. Ya. Dan belajar percaya. Disinilah yang saya ingin ngomong adalah gini, percaya di sini artinya ketika saudara tenang dan percaya, ini bicara tentang berserah. Tahukah saudara, kita belajar bahwa iman kita taruh pada janji Tuhan. Betul? Betul? Setuju? Saya setuju. Dan seringkali kita perlu perkatakan, janji Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. Saat saya takut, saat saya khawatir. Saya nggak terima roh ketakutan dari Tuhan. Saya terima roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita perkatakan, tetapi terlebih daripada itu saudara, kita perlu belajar untuk berserah. Saudara bisa pegang janji Tuhan. Saudara klaim janji Tuhan. Tapi saudara, yang berikut yang saudara perlu belajar adalah belajar berserah tentang cara Tuhan dan waktu Tuhan. Tuhan janji, kita bisa klaim. Tuhan janji akan begini, akan begini, akan begini. Tapi waktu dan cara itu nggak pernah dikasih ke saudara. Setuju? Karena janji Tuhan nggak pernah ngomong tentang cara atau waktu. Nanti saya jelasin di sini. Ya, respon manusia lama kita adalah kita ngandalkan kekuatan diri kita. Ya, nanti saudara baca di Yesaya 30 ayat 15 sampai 18, kita nggak perlu buka lagi. Dan yang menariknya dalam ayat 18 dikatakan begini. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Ia bangkit untuk menyayangi kita, menyayangi setiap kita. Tahukah saudara, sebelum saudara menanti-nantikan Tuhan, Dia sudah lebih dulu menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih setia-Nya bagi saudara. Kita lihat ayatnya deh. Saya lihat saudara ini. Coba buka Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia.
Saudara pikir saudara menanti-nantikan Tuhan? Saya kasih tahu, dia lebih dulu nunggu saudara. Kadang-kadang kita bilang ini, Tuhan saya nunggu lama. Tuhan bilang enggak, saya nunggu kamu. Hanya waktu dan caranya. Kamu gak bisa kontrol saya. Nah, tahukah saudara yang buat kita frustrasi waktu kita menanti-nantikan Tuhan? Di tengah masalah, di tengah krisis, di tengah badai. Karena kita gak bisa kontrol dua hal tadi. Amin. Yang kita hanya bisa pegang, bahwa di saat kita menanti-nantikan dia sudah terlebih dulu menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup dan mampu membuat segala sesuatu indah. Kalau saudara buat sesuatu yang sudah indah jadi lebih indah, gampang nggak? Gampang. Membuat sesuatu yang baik jadi indah, gampang nggak? Lebih gampang. Tetapi kalau sesuatu yang buruk, yang rusak, yang mati, yang hancur, yang gagal. Bahkan saudara lihat, saya lihat hidup saya sendiri. Saudara lihat keadaan saudara sendiri, saudara bilang ini, gak ada harapan. Tahukah saudara, ia mampu membuat segala sesuatu termasuk keadaanmu. Hanya Tuhan yang punya kemampuan membuat segala sesuatu itu indah. Makanya Paulus bilang, we are a masterpiece. Kita ini sebuah karya yang besar, yang indah dari Tuhan. Nah, itulah keindahan ketika kita berjalan bersama Dia. Tahukah saudara, ketika saudara berjalan makin dalam dengan Dia, saudara akan menemukan keindahan demi keindahan. Memang benar, saat masalah, saat badai, saudara nggak bisa lihat ada yang indah, nggak ada. Tapi disitulah kita belajar percaya. Amin. Amin. Setuju? Bahkan yang saya mau bilang bahwa keindahan yang sejati itu Dia kerjakan bukan di luar tapi di dalam saudara. Dia menaruh kekekalannya di dalam kita. Seringkali dalam badai, dalam krisis, dalam masalah yang besar, kita bergumul, kita berdoa, kita berpuasa, kita datang kemana, minta tumpang tangan, minta diurapi. Saya mau kasih tahu sama saudara, yang jadi concern Tuhan adalah Dia bukan membuat situasi jadi indah, bukan. Yang pertama jadi concernnya Dia pingin rubah saudara lebih dulu jadi indah dari dalam. Amin. Sebab ketika kita berubah dari dalam, pemikiran kita berubah, sikap hati kita berubah, cara pandang kita melihat masalah berubah. Melihat pasangan, melihat perbedaan, melihat banyak hal berubah. Saudara, cara kita merespon juga akan berubah. Masalah tidak akan jadi masalah lagi yang besar. Amin. Amin. Ya. Dan tahukah saudara, hanya tinggal tunggu waktunya. Dibilang ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
secara situasi Tuhan buat jadi indah. Itulah yang kita bilang mujizat. Tapi sebelum dia melakukan mujizat di luar kita, dia mengerjakan keindahannya, mujizatnya di dalam kita. Itulah yang dibilang dia menaruh kekekalan. Dia menaruh karakternya, dia menaruh sifatnya, dia menaruh cara pandangnya, dia menaruh cara berpikirnya di dalam setiap kita. Itulah artinya kita berjalan makin lama makin dalam dengan Tuhan. Kita bukan sekedar ikut Tuhan supaya diberkati, supaya ditolong. Hei, gak ada seorang ayah ketika dia lihat anaknya susah, dia bilang biarin. Saya nanya sama saudara di sini semua, kalau anak saudara mau masih kecil, mau sudah menikah, punya anak, begitu mereka punya masalah, sebagai orang tua, saudara kepikiran gak? Saudara stres gak? Saudara pengen tolong gak? Dan Yesus bilang ini, kalau Bapamu di bumi tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Amin. Ya, dan disinilah kita belajar. Ketika kita mau melihat keindahan yang Tuhan buat dalam hidup kita, saudara mau keindahan itu muncul, keindahan itu Tuhan lakukan dalam situasi yang buruk, dalam kondisi yang mungkin saudara merasa udah nggak ada jalan. Belajar satu hal, percaya dengan janjinya. Dan yang kedua, berserah pada caranya dan waktunya. Dua hal ini tidak pernah dikasih Tuhan untuk kita kontrol. Kalau saudara mau kontrol, akhirnya kayak Abraham. Tuhan janji sama dia tentang Ishak. Dia nunggu lama. Dia nggak tahu caranya. Akhirnya dia putuskan dengan gundiknya. Ayo kita buat supaya janji Tuhan tergenapi. Lahirlah Ismail. Secara jasmani itu mendatangkan keributan dalam rumah tangga Abraham. Betul? Kita tahu ceritanya ya. Ketika Ishak lahir ada Ismail dan mulai mereka. Ya, Sarah dengan Hagar nggak akur. Ismail dengan Ishak juga nggak akur. Secara rohani sampai hari ini. Amin. Jangan pernah mencoba mengontrol dua hal ini. Percaya itu artinya ini, kita menyerahkan kontrol dalam dua hal ini pada Tuhan. Disitulah dia akan membuat keindahan demi keindahan. Yang kedua adalah kasih. Waktu saya. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Alkitab bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu bukan emosi. Bukan sekedar emosi. Kalau kita belajar kasih itu bicara tentang pribadi. Namanya Yesus. Yesus adalah gambar dan wujud kasih Allah yang nyata untuk setiap kita. Nah, seringkali ketakutan membuat kita berfokus pada besarnya masalah dan terbatasnya sumber daya kita.
Saudara masih ingat ketika Yesus bilang sama murid-muridnya, ketika Yesus selesai mengajar, ada kurang lebih 5.000 orang laki-laki yang kelaparan, ya, karena cuma dihitung laki-laki. Karena laki-laki itu suka lapar, saudara. Jadi istri-istri, ibu-ibu, kalau suami mau diajak ngomong, apalagi hal-hal sensitif, kasih makan dia dulu kenyang. Itu salah satu rahasianya. Ya, jangan dia lapar, pulang kerja lapar, ajak ngomong, wah itu bahaya. Ya. Nah, saudara, ketika murid-murid disuruh Tuhan, kamu harus kasih mereka makan. Pertama yang ada di bayangan mereka adalah mereka lihat masalah. Ini sekian banyak orang. Bisa ada 10.000 lebih orang. Ada yang bilang 15.000. Karena ada istri sama anak-anak. Lalu yang kedua, sumber dayanya nggak ada. Mereka nggak punya duit. Bukankah sering kali yang kita lihat juga begitu, masalah? Ketemu masalah. Saudara perhatikan, kapan saudara takut? Waktu fokus kita melihat pada besarnya masalah. Dan kita lihat keterbatasannya kita. Selalu di sana. Kesadaran dan keyakinan akan kasih Tuhan yang kekal dan sangat besar buat kita. Menjadi dasar yang kuat bagi iman dan pengharapan kita. Semua orang Kristen tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Bahwa Tuhan mati buat dia. Tahu itu di sini. Kesadaran dan keyakinan itu lahir dari pengalaman demi pengalaman akan kebenaran. Apakah saudara yakin? Apakah saudara sadar? Bahwa Tuhan betul-betul mengasihi saudara? Roma 8 ayat 31 bilang begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yakin Tuhan ada di pihak saudara? Saya yakin waktu saya rajin berdoa, waktu saya rajin ibadah, waktu saya bisa merasakan sukacita, waktu saya rajin baca Alkitab, saya yakin Tuhan ada di pihak saya. Tapi saya, Pak, waktu saya gagal, waktu saya jatuh dalam dosa, saya nggak yakin Tuhan ada di pihak saya. Bahkan saya merasa saya jadi musuhnya Tuhan. Makanya ketika masalah datang, seringkali kita berpikir, yang muncul di pikiran kita ketika masalah datang adalah, saya dihukum Tuhan. Karena saya punya masa lalu begini, makanya Pak, sekarang saya ngalami begini. Saudara, korban Yesus di atas kayu salib itu cukup untuk membayar semua masa lalumu. Amin. Engkau mengalami masalah, engkau gagal karena kebodohanmu, iya. Tetapi itu bukan karena masa lalumu. Karena pilihan dan keputusan yang kau buat salah.
Jika Allah di pihak kita, ingatlah sejak saudara lahir baru, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu juga, Dia ada di pihak saudara. Dan sejak saat itu, Dia nggak pernah berubah posisinya. Tahukah saudara apa yang membuat saudara ada di pihak yang menang? Bukan karena saudara jago, bukan. Karena saudara ada di pihak Sang Pemenang, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya nggak punya banyak waktu untuk jelaskan ini. Dan Paulus bilang begini, yang saudara dan saya harus jawab sendiri. Dia bertanya buat kita, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, rela memberikan anaknya yang tunggal, dan yang menyerahkannya bagi kita semua, apa mungkin Dia nggak akan kasih segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita? Saya ulangi, Bapa, Dia punya hal yang paling Dia sayang, anak satu-satunya namanya Yesus. Dia rela kasih itu buat saudara dan saya. Gantikan kita naik di atas kayu salib. Itu hal yang paling Dia cintai. Dia kasih buat saudara dan saya. Terus Paulus tanya gini, apalagi hal yang lain? Saudara yakin? Mujizat, berkat, kesembuhan, apalagi? Terobosan keuangan, pemulihan keluarga, pernikahan, kelepasan dari semua kebiasaan buruk. Semuanya itu Dia pasti lakukan dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, pikiran, a sound mind. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ada banyak orang itu berpikirnya terlalu jauh. Apalagi kalau saudara tipikal orang yang detail, saudara perfeksionis, saudara harus planning. Tapi sebaliknya ada orang yang terlalu easy going. Gak punya planning sama sekali. Mereka hanya punya prinsip going with the flow. Mengalir saja. Nah, saudara, yang kita perlu belajar adalah ini. Yang mengalir saja, saudara harus belajar punya planning. Amin. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang punya planning. Makanya perhatikan, sebelum Yesus datang, Dia jauh-jauh hari. Dia udah kasih tahu lewat nubuatan nabinya. Dia udah planningkan jauh sebelumnya. Gak ujuk-ujuk, orang Jawa bilang. Sekonyong-konyong Yesus lahir. No. Itu udah di planning. Sebaliknya kita yang terlalu planning baik, saudara. Tapi ketika kita berpikir terlalu jauh, dan itu seringkali menimbulkan kekhawatiran yang gak perlu. Jujur, seringkali kita berpikir terlalu jauh, sampai akhirnya kita pusing sendiri. Betul atau benar? Ya, dan ternyata semua yang kita pikirkan itu hanya sekian persen yang terjadi. Itu maksudnya. Lalu dibilang ini, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu.
Ternyata penguasaan diri itu dimulai dengan mengatur pemikiran kita. Setuju? Penguasaan diri dimulai dengan mengatur pemikiran kita. Oke saudara, seringkali pikiran kita ini bisa kemana-mana. Kalau kita nggak bisa kendalikan. Kita lihat punya orang lain, kita udah nggak tenang. Sini nggak ada, di tempat lain banyak. Lihat temannya pakai lebih bagus, lebih mahal, dia udah nggak bisa tidur nyenyak. Apalagi kalau datang ibadah. Di sini nggak ada, di kota besar. Ya, lihat, oh dia datang minggu ini pakai tas ini, minggu depan tasnya ganti. Minggu depan tasnya ganti lagi. Kita yang lihat langsung terganggu. Sekali lagi di sini nggak ada, di kota besar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia nggak bisa kendalikan pikirannya. Pikirannya cuman bersaing. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, demikianlah kita. Untuk menjadi tetap kuat dan berkemenangan, kita perlu belajar berpikir sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Tahukah saudara, cara berpikir saudara mempengaruhi cara pandang saudara? Cara berpikir saudara tentang satu hal itu berpengaruh pada cara pandang saudara terhadap hal tersebut. Kenapa kita punya pandangan negatif tentang hal tertentu? Karena cara berpikir kita tentang hal itu salah. Jadi untuk merubah cara pandang kita dan sikap kita terhadap hal tersebut, saudara harus mulai dengan mengatur cara berpikir atau pemikiran saudara. Yang terakhir, kita lihat Mazmur 23. Ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara kalau baca ini, saudara harus bersyukur, saudara dan kita harus yakin bahwa sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia jadi gembala kita. Dalam semua situasi, bahkan yang buruk sekalipun menurut kita, janji Tuhan, Dia selalu memimpin kita ke padang yang berumput hijau. Di tengah ketidakpastian, Dia menuntun saudara ke air yang tenang. Karena di dalam Dialah kita belajar untuk tenang, sekalipun di luar penuh dengan ketidakpastian. Bahkan di saat saudara merasa saudara tidak berdaya, kehilangan energi, Dia menyegarkan jiwamu. Hari-hari ini ketika engkau mulai merasa kehabisan energi untuk bertanding, untuk menghadapi masalah, saudara, liburan penting. Bukan saya bilang nggak penting. Ya, tetapi yang lebih penting, kalau saudara punya waktu menanti-nantikan Dia, saudara binding together. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Ketika saudara berada dalam ketidakpastian, dalam kondisi yang sulit, saudara nggak perlu takut. Minggu lalu istri saya bilang tongkat itu bicara apa? Peringatan. Masih ingat? Masih ingat? Orang Israel punya kebiasaan mereka menulis di tongkat itu setiap kali mereka mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan mereka catat, kebaikan Tuhan mereka catat. Di tongkat itu. Dari kecil mereka lakukan seperti itu. Makanya dibilang, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya yakin gak ada satupun kita yang gak punya pengalaman dengan kebaikan Tuhan. Semua pasti punya. Amin. Cuman ketika hadapi masalah, Mazmur bilang, kita kena penyakit lupa. Makanya dia bilang, jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan kena penyakit lupa. Hari ini, habis ini kita altar call yang kena penyakit lupa, kita tumpang tangan semua. Amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, di hadapan lawan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai, Tuhan janji kasih hidangan yang terbaik. Kenapa? Karena saudara butuh energi. Makanya tadi pagi saya bilang, jangan suka makan junk food rohani. Hari-hari ini kita bisa dengar khotbah, dengar pengajaran apa saja. Ya tinggal saudara scroll tangan. Saudara mau dengar yang luar negeri, dalam negeri, ada semua. Cuma saudara perlu hati-hati. Jangan sampai yang saudara dengar itu junk food. Saya lebih mengarahkan saudara, kenapa kita dorong saudara untuk ikut komsel. Karena di situ saudara bisa diarahkan. Pengajaran, informasi yang saudara terima, itu bisa difilter. Dan saya lebih yakin bahwa di tempat ini, saudara dikasih makan dengan benar, dengan baik. Dengan vitamin yang bergizi, untuk memampukan saudara menghadapi musuh. Kalau ada di sini saudara yang sedang mencari gereja untuk tertanam, silakan saudara cari. Tapi saya sarankan jangan berpindah-pindah. Begitu saudara putuskan di satu jemaat, putuskan saudara tertanam di sana. Sebab disitulah nutrisi saudara itu bisa diberikan dengan terarah dan dengan baik. Setuju? Lalu dibilang ini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pengurapan hari ini untuk hadapi masalah hari ini. Kenapa kepala kita perlu diurapi? Karena pikiran kita suka aneh-aneh. Makanya saya bilang, yang tadi, kita suka lupa akan kebaikannya. Perlu diurapi supaya nggak lupa. Pikiran yang negatif perlu diurapi. Makanya saudara perlu tiap hari saudara datang sama Tuhan. Tuhan, urapi pikiranku. Yang kedua, kita menjaga pikiran kita tadi dengan makanan yang baik.
pialaku penuh melimpah. Yang disediakan Tuhan itu berlimpah. Yang keenam, yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita. Saya percaya bahwa dalam perjanjian baru kita bukan dikejar, kita hidup di dalam kebajikan dan kemurahannya. Bukan dia ngikut kita saja, tapi kita tinggal di dalam dia. Saudara jalan dalam kebaikan Tuhan. Saudara lakukan segala sesuatu, saudara lakukan dalam kemurahan Tuhan. Makanya saudara perhatikan, yang sulit menurut orang, saudara dapat begitu banyak kemurahan demi kemurahan. Amin. Ini saja yang saya ingin sampaikan buat saudara. Ingat, dalam Yesus, sifat alami kita bukan penakut. Sebab dia nggak memberikan kepada kita roh ketakutan. Takut gagal. Apa lagi? Tadi? Takut ditolak. Takut dipandang orang rendah. Apalagi takut setan. Itu yang paling rendah, saudara. Serius, di dalam Yesus harusnya bukan kita yang takut setan. Setan takut sama kita. Amin. Nah, saya berdoa bahwa saudara ngerti ini. Dia memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Bangkit berdiri. Tapi dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pikiran yang benar. Pikiran yang sehat. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari angkat persembahan kita. Semua sudah? Oke, angkat tinggi. Kita berdoa sebelum kita tutup. Bapa, sekali lagi kami hampiri hadirat-Mu. Kami mengembalikan persepuluhan kami memberikan persembahan syukur kami. Kami mau belajar memberikan sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu. Berkati setiap kami. Tuhan balas berlipat kali ganda. Dan Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam setiap kami. Mari saudara angkat kedua tangan dan arahkan hatimu buat Tuhan. Kiranya turun atas setiap kita anugerah yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha dia datang kembali. Demi nama Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.